Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu lalu terkait Python. Kalau sebelumnya kita melakukan data analisis di dalam menggunakan Pandas, kita akan coba deep dive dalam penggunaan Pandas sendiri untuk menghitung statistik dengan Pandas. Adapun materi yang akan teman-teman pelajari di sini ada beberapa item. Di antaranya teman-teman akan belajar bagaimana teman-teman mengetahui basic statistik itu dibangun di Pandas itu seperti apa. Yang kedua, nanti teman-teman akan melakukan handling duplicate data. Jadi kalau misalnya kita menemui ada nih data duplikat kayak row-nya itu ada yang sama, baik itu di name or di age-nya, terus atau di apanya, itu sama. Kita mau hilangkan yang duplikat itu, di take out, itu gimana sih handlingnya. Yang ketiga, kita akan coba untuk melakukan counting data. Di dalam data itu seperti apa. Dan keempat itu akan melakukan grup statistik yang akan berguna buat teman-teman ketika teman-teman mau lihat distribusi data itu seperti apa, terus melihat detail statistiknya seperti apa di masing-masing kolom. Adapun juga kita akan belajar terkait di pivot table. Itu sama kayak di Excel ya. Jadi ntar ada row, ada kolom, sama value tengahnya itu akan seperti apa. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Mari kita mulai untuk pembelajaran di hari ini. Yuk. Oke, sebelum memulai pembelajaran di Python ini, aku disclaimer bagi teman-teman untuk yang sebelumnya nggak mengikuti materi-materi sebelumnya, teman-teman bisa menyiapkan environment-nya dengan menginstal Jupyter Notebook, atau teman-teman bisa mengakses di link di bawah ini untuk mencoba apa yang aku tuliskan di source code di dalam PPT ini. Begitu. Oke, mari kita coba mulai materinya. Nah, di hari ini kita akan mulai terkait bagaimana membangun basis statistik di dalam Pandas. Sebenarnya basis statistiknya itu seperti apa sih? Jadi kita kan mau cari kesimpulan dalam data. Nah, ada data-data yang khusus numerical data, itu kita bisa hitung. Seperti untuk menghitung mediannya, modusnya, mean, max, var, standar deviasi, quantile, sama sum. Jadi teman-teman cukup menuliskan data frame-nya, kolom yang mau dihitungnya apa, terus kita tambahin apa atribut yang mau kita gunakan. Kalau contoh di sini adalah kita menggunakan rata-rata atau mean, nanti dia akan menghasilkan nilai ratanya berapa seperti ini. Seperti itu. Nah, bukan hanya itu, kalau misalkan ini kan khususnya numerical. Kalau misalkan datanya adalah date itu seperti apa? Nanti kalau datanya date, kita bisa juga menggunakan min dan max. Jadi kalau min max itu kalau min itu adalah waktu yang terlama, kalau max itu adalah waktu yang terbaru. Coba teman-teman perhatikan. Ini data yang aku gunakan ini ada indeks 0 sampai indeks 9 ya. Ini range-nya berurutan ya, tanggal 1, tanggal 2, 3, dan seterusnya sampai tanggal 10. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, ketika aku menggunakan max, itu dia ngambil tanggal terbarunya. Tapi ketika aku menggunakan min, dia mengambil tanggal terlamanya seperti apa. Itu bisa berguna buat teman-teman mengambil range tanggal dari dataset yang teman-teman gunakan. Begitu. Nah, itu kalau misalkan kita punyanya adalah satu kolom, yaitu kolom date aja. Misalkan ada banyak kolom, misalkan ada kolom birth date, terus apa, dan sebagainya, purchase date, gitu, dan sebagainya. Gimana sih kita menggabungkan itu agar itu bisa jadi satu kesatuan untuk tarik informasinya? Jadi nggak kita ngetik manual satu-satu kayak gini nih, jadi print dan satu-satunya. Kita bisa menggunakan namanya agregat. Nah, di agregat itu, teman-teman bikin fungsinya dulu. Function sederhananya seperti di sini. Kalau misalkan nggak mau bikin function, sebenarnya juga bisa sih. Tapi kita contohin, kita bikin function, namanya definisi dari min count, dan nama kolomnya, terus di return kolom the mean. Nah, ini kita lakukan yang sama kayak tadi. Jadi, kita ambil data frame-nya, terus habis itu kolom name-nya, habis itu tambahin agregat, terus masukin ininya, nama functionnya, seperti itu. Ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan yang mau teman-teman. Kayak misalnya teman-teman mau hitung median, quantile, dan sebagainya, itu bisa disesuaikan, gitu. Nah, ini udah kita buat kayak gini, kita coba mau buat lebih dari satu variabel. Nah, yaudah, dengan teman-teman buka kurung sikunya 2 kali, terus ambil itu age sama total price. Jadi nanti dia akan nge-rata-ratakan dari ages-nya sama total price, seperti itu. Jadi bisa digunakan lebih dari satu variabel. Nah, kita juga bisa nggak cuman min aja atau rata-rata aja, kita bisa lebih dari satu jenis statistik yang mau kita lakukan lebih dari satu variabel. Contohnya kayak misalkan teman-teman bikin 2 nih functionnya, yaitu median
ya, sama min. Nah, lakuin yang sama. Ini variabel satunya age itu total price, terus age terus ditambahin kurung siku di sini, ya min count sama median count di sini. Jadi nanti dia akan menampilkan secara minnya apa, terus mediannya apa, terus dari age-nya sama total price itu. Jadi dia akan nampilin nih di sini. Seperti itu. Terus lainnya adalah kita bisa juga melakukan perhitungan kumulatif. Kumulatifnya contohnya gimana? Contoh ya. Kita punya data nih di kolom data quantity itu isinya seperti ini. Jadi indeks pertama itu 1, indeks kedua lah 1, indeks ketiga 2, dan seterusnya sampai indeks ke 10 itu 2. Kita mau ngesam satu-satu. Kita bisa menggunakan sum. Kalau teman-teman perhatikan ya. 1 ditambah 1 2 kan? Sama di sini. Terus 2 ditambah 2 4 di sini. 4 ditambah 1 di sini ya. Jadi 5. Terus 5 ditambah 1 jadi 6 nih kan satunya di sini. Dan dia akan mengsum dari row-row quantity-nya itu apa aja. Sampai totalnya ada 12. 12 itu dari mana? Total ini semua. Total ini semuanya 12. Seperti itu. Terus ada juga comex, comin, sama comprot. Teman-teman bisa coba penggunaannya. Tinggal ditambahin aja di belakangnya. Seperti itu. Oke, itu kita udah tahu nih basic statistik di dalam Python itu seperti apa. Ya, bukan hanya cuma itu, kita teman-teman juga bisa melakukan handling duplicate. Nah, kalau kita mau handling duplicate kan kita harus tahu nih data-data duplicate itu apa aja. Contohnya misalkan kita punya data nih kayak gini. Di sini ada data-data duplicate ya. Kayak John Doe-nya ini ada banyak nih. Terus nih kan. Terus Alice juga ada nih di sini. Habis itu apalagi Charlie Davis ini juga ada nih di sini. David Wilson di sini juga ada. Grace Green dan sebagainya. Jadi kita akan ngecek nih data-data ini ada duplikat atau enggak. Misalkan teman-teman bisa lihat informasi datanya, terus kita mau lihat nama yang unik aja. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan namanya udah kurang banyak ya. Nah, karena aku nambahin dot drop duplicate di sini subset kolom name. Jadi ngambil name yang unik aja. Gitu. Nah, ini nggak ada lagi John Doe cuma satu doang, terus James Smith itu cuma satu dan seterusnya. Bisa nggak kalau misalkan filteringnya duplikatnya itu nggak berdasarkan nama aja, tapi ada yang lain, misalkan usia bisa. Jadi teman-teman tinggal atau produk deh. Nah, di sini teman-teman bisa adjust di sini sih, di sini ditambahin di subsetnya, buka kurung sikunya dalam bentuk list ya, name sama produk itu sendiri di sini, gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan, yang indeks 13 di sini itu menghilang. Karena apa? Karena John Doe dan smartphone itu ada juga di atas nih, yang di sini. Jadi dia kan pilih salah satu kan, ya udah yang di bawah hilang. Jadi menggantikan di sini. Gitu. Oke. Sekarang juga kita gunakan statistik juga untuk menghitung jumlah item yang ada di dalam table. Contoh misalkan smartphone itu ada berapa item sih? Terus nih kayak ini smartphone tuh ada berapa item pesanan, terus laptop berapa, tablet dan seterusnya. Teman-teman bisa namanya value counts. Value counts itu misalkan kita based on the product, kita value counts, terus di sort through. Jadi nanti dia akan menampilkan count yang paling banyak sampai yang paling dikit. Jadi smartphone, laptop, tablet, kamera, headphones. Atau bisa juga kita bikin persentase atau proporsi dengan namanya kita menambahkan normalize true di sini di dalam akhir penulisannya. Jadi nanti dia akan menampilkan proporsi masing-masing produknya itu berapa. Tuh. Oke, kita coba uji ya. Di sini headphone-nya adalah 2. Benar nggak sih headphone-nya ada 2? Kita lihat aja di back di sini. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, headphone ini ada di sini 1, terus di sini 2. Jadi benar-benar dihitung ya satu-satu. Nah, dibandingkan teman-teman itu manual, teman-teman bisa menggunakan namanya value counts seperti itu. Nah, kita juga sebelumnya aku bilang bahwa kita akan bahas terkait grup statistik. Nah, grup statistik adalah untuk teman-teman mencari statistik dalam satu grup. Kalau contohnya kita belajar tentang min itu sendiri, terus kita initiate kayak misalkan aku mau ngambil produk kamera, rata-ratanya berapa sih, produk headphone itu berapa, laptop berapa, kita kan bikin produk sama dengan kamera, terus total price min, kita ngambil rata-rata produk yang terjual sama dengan filternya adalah kamera,
total price-nya berapa rata-ratanya. Ini kan manual banyak banget yang kita harus diketikkan di sini hasilnya. Nah, kita bisa pakai yang namanya group by. Group by-nya tentuin grupnya based on apa? Produk. Apa yang akan dihitung? Yaitu total price di sini. Nah, teman-teman lihat tutupnya. Kalau yang ini kan tutup biasa. Kalau yang total price kurung siku. Jadi ini teman-teman perhatiin. Ya, kayak ini beda kurungnya ya. Yang di group by sama apa yang dihitung. Terus kita tambahin bagaimana cara menghitungnya adalah dengan menggunakan rata-rata. Nggak cuma itu, teman-teman juga bisa multiple statistik. Jadi kayak misalkan nggak cuma rata-rata tapi mau yang lain. Teman-teman bisa pakai agregat sama kayak sebelumnya. Tetap kita group by-nya based on apa? Produk kan. Di sini nanti dia akan nge-grouping per produk di sini. Nah, tapi kita mau agregatin, mau ngitung nilai terkecilnya, maksimumnya sama sumnya. Jadi tinggal kita pakai min, max, sama sum. Itu. Jadi ntar dia akan menampilkan informasi yang teman-teman perlukan. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini kan cuma satu variabel produk. Kalau lebih dari satu variabel, nggak cuma produk, tapi nanti kita mau grouping yang lain. Bisa teman-teman tambahkan listnya. Listnya itu di dalam group by. Nanti group by-nya ini, di dalam group by itu ada list, yaitu produk dan name. Jadi dia akan ngompokin berdasarkan produknya dulu, baru name-nya siapa aja. Seperti itu. Nanti tadi ditampilin min, max, sama sum. Nah, ini berguna buat teman-teman kalau misalkan mau grouping information, mau cari statistiknya dari data-data, terus datanya banyak, teman-teman bingung kan, pasti akan scroll-scroll gimana sih buat ngecari eksplorasi datanya itu sendiri. Teman-teman bisa menggunakan group by ini sendiri. Jadi di grouping based on apa yang mau teman-teman grouping, terus bagaimana dia menghitungnya, kita menggunakan total price, terus statistik apa yang akan dihitung, seperti itu. Nah, bukan hanya itu, kita bisa menerjemahkan ini menggunakan pivot table. Oke, maksudnya gimana? Jadi contohnya, sebelumnya kita kan lihat dari group by kan. Group by itu di grouping by product, terus habis itu apa yang dihitungnya adalah total price, kita min gitu. Nah, teman-teman lihat di sini. Aku cukup ganti di data frame pivot table, values-nya adalah total price, indeksnya produk gitu. Jadi dia akan menampilkan produk total price dan dia langsung defaultnya rata-rata tanpa kita menginisiasi min itu sendiri. Tapi kalau misalkan nggak min, gimana caranya? Kita bisa atur di agregat functionnya. Agregat functionnya kita ubah. Kalau sebelumnya adalah min, kita ganti adalah median di sini. Agregat functionnya bisa lebih dari satu, tentu bisa buat teman-teman gunakan di sini. Jadi di sini kita bisa atur agregat functionnya itu ada bisa median, min itu atau max atau min atau dan sebagainya. Teman-teman bisa atur. Dan ini jangan lupa ya, ini ada kutipnya dari masing-masing ini. Jadi nggak usah pakai numpy.min, langsung pakai kutip aja numpy.median, nggak usah lagi. Teman-teman langsung kutip median, kutip min gitu ya. Terus indeksnya apa? Indeksnya adalah kita kan based on product. Jadi di sini akan nampilin produknya. Terus values yang di dalam itu values yang di tengah di sini. Jadi values yang di tengah ini adalah total price. Jadi aggregate function itu informasi agregatnya. Di sini ada median, di sini ada nilai minimum seperti itu. Oke. Namun pertanyaannya adalah bisa nggak sih pivot table-nya itu nggak cuman satu. Kalau sebelumnya kan kita lihat name, produk sama name kan. Bisa nggak sih lebih dari satu? Bisa. Teman-teman tinggal mengaturnya dari informasi yang teman-teman butuhkan. Kayak contohnya di sini kita tambahkan kolom name. Sama kayak di sini, cara yang sama seperti ini. Tapi kita terjemahkan dalam bentuk pivot table. Kita bisa bikin data frame pivot table, values-nya adalah total price yang diisi yang di tengah, terus indeksnya produk, kolomnya adalah name, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini adalah berjenjang informasinya, kalau ini yang satu kolom, yang satu row-nya, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini banyak none-nya ya. Gimana sih kita handling none-nya ini biar oke lah ya tampilannya, kita bisa atur. Jadi mengisi nanya teman-teman bisa ganti fill value-nya ganti 0. Jadi nanya itu langsung diubah menjadi 0. Karena kan memang nggak digunakan kan. Itu. Jadi langsung dia berubah jadi 0 di sini. Tetap tulisnya df.pivot table, values-nya total price, indeksnya produk, kolomnya adalah name. Nah, biasanya kalau misalkan teman-teman buat di pivot table di Excel, pasti ada namanya total di sini nggak sih? Pernah perhatiin nggak? Kalau misalkan buat pivot di Excel, di sini tuh ada total juga.
Di sini bisa nggak? Bisa. Teman-teman juga bisa membuat total, informasi total ya dari pivot table di dalam Python itu seperti ini. Jadi teman-teman tambahkan margins-nya true. Jadi dia akan menampilkan total. Total itu total ke bawah ya. Terus di sini total ke bawahnya berapa? Ini ke bawahnya total gitu. Nah, karena kebetulan kita pakai rata-rata, jadi dia akan menotal per rata-ratanya seperti apa. Gitu. Oke. Jadi kayak misalkan contoh di sini ada 450, 450, berarti dia akan 450 ditambah 450 dibagi 2 jadi 450. Seperti itu. Nah, karena 50 cuma satu, di sini 50. Jadi dia akan menampilkan rata-ratanya di kanan. Kalau di Excel kan dia langsung ngesam kan, bukan rata-rata. Gitu. Nanti gantinya gimana? Jadi teman-teman ganti di aggregate functionnya. Di aggregate functionnya teman-teman sesuaikan. Gitu. Karena defaultnya aggregate functionnya itu langsung min. Nah, itu di mana aggregate function itu sama kayak sebelumnya di sini. Gini, dari teman-teman initiate di sini, diatur aja mau apa yang mau teman-teman show di dalam pivot table-nya itu. Oke, udah cukup kebayang kan bahwa peranan Pandas itu bisa menggantikan Excel pada akhirnya kan. Nah, teman-teman bisa mempelajari lebih detail materi kali ini. Teman-teman bisa coba dengan codingan yang udah aku snip di presentasi ini. Dan teman-teman bisa coba. Aku nggak exercise hari ini, tapi teman-teman bisa coba ikutin tutorial dari awal sampai akhirnya. Bisa bikin database secara sendiri bagi teman-teman untuk mencobanya dan mencoba rumus-rumus yang udah aku ajarin berikut gitu. Oke, sekian dulu teman-teman materi hari ini. Selamat belajar dan sampai ketemu di sesi selanjutnya dan sampai jumpa. See ya.